Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe kutande kita sarara kupura ri tope Google channel. Maroso ada, maroso agama, maroso pemerintah, na amangata, na dia belona. Tabe, malam hari ini saya akan kedatangan tamu terkait yang memang sudah pengalaman. Beliau ini adalah banyak aktivitas, ya mulai dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bahkan ke staf ahli dan ke Badan Musyawarah Adat. Sebelumnya itu adalah di Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, terkait dengan malam hari ini adalah kita tanya beliau, ibu ini yang punya talenta yang ada sekarang ini, beliau adalah seorang komisioner Komisi informasi, yaitu Ibu Haja Normah Marjano, SH MSc MH. Bagaimana kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ini kita dengan topik Google Channel ini terkait membicarakan, karena ini bagian tidak terpisahkan dalam rangka pelestarian pengembangan budaya dan pariwisata di daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang punya potensi yang luar biasa. Yang kita miliki di Sulawesi Tengah itu ada namanya KEN, yaitu potensi pertama. KEN itu yang C pertama adalah culture, budaya. Itu yang malam ini harus kita bicarakan bersama-sama berkaitan dengan keberadaan dari Badan Musyawarah Adat. Bagaimana pengetahuan Ibu mengenai sejarah Badan Musyawarah Adat ini Provinsi Sulawesi Tengah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Maroso ada, maroso agama, maroso pemerintah, mengapa, nadea belona. Wah, luar biasa. Terima kasih. Mungkin kami akan menyampaikan sekilas keberadaan terbentuknya Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah. Awalnya pada kami saat itu masih bertugas sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik, memutuskan staf kepada gubernur waktu itu Longki Janggola, bahwa akhirnya berkenan di Sulawesi Tengah ini perlu ada satu wadah menampung daripada seluruh pemangku adat masyarakat adat dalam hal menjalankan pemajuan kebudayaan tugas-tugas keadatan. Waktu tepatnya bulan Agustus kami membuat staf dan alhamdulillah direspon oleh Bapak Gubernur, maka beberapa kali rapat menghadirkan salah satu tokoh budayaan Dr. Soeb Jafar. Amin. Kemudian tokoh-tokoh lainnya yang dipimpin oleh Bapak Dr. Hidayat Halamakarate selaku sekda waktu itu. Bertempat di ruang sekda beberapa kali rapat, ada Tumudin Bow, Adian Salamasi 7, dan tokoh-tokoh lainnya untuk membangun komunikasi, membangun kesepahaman apa pentingnya membentuk Badan Musyawarah Adat disingkat dengan BMA. Terbentuklah hari itu, maka disepakati beberapa kali rapat dengan beberapa komunitas dan seluruh tokoh masyarakat. Kami ditugaskan harus membangun kesepahaman dengan berbagai pihak, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Alhamdulillah mendapat respon yang baik, maka pada tanggal 20 Desember 2019 dilantiklah kami seluruh pengurus BMA Sulawesi Tengah berjumlah 82 orang. Mewakili seluruh kabupaten kota Sulawesi Tengah, itulah pengurusnya. Itu demikian sekilas. Luar biasa sekilas terkait dengan itu bagaimana pentingnya Badan Musyawarah Adat. Kita juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur pada waktu itu, Bapak Dr. Andus Haji Longki Janggola. Yang luar biasa. Respon positif terbentuknya BMA. Jadi beliau satu tokoh penting terbentuknya BMA Sulawesi Tengah. Luar biasa. Bagaimana menurut pengetahuan Ibu terkait dengan semacam dasar hukum agar supaya kita bergerak, Badan Musyawarah bisa bergerak, karena tentunya harus ada legalitas, legitimasi, apakah sudah terdaftar di Kumham atau perdanya seperti apa? Baik, silakan. Setelah terbentuk BMA Sulawesi Tengah pada tahun 2019, tahun 2000 karena sudah menyeberang tahun, kami sudah berupaya agar BMA memiliki legalitas, yaitu mengurus seluruh kelengkapan dokumen sehingga adalah akte notarisnya,
ada Barko Kemenkumham, bahkan pada tahun 2021 terbitlah Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang pelaksanaan kebudayaan daerah, di mana di antara pasal-pasal tersebut mulai pasal 45 sampai pasal 50 mengatur tentang tugas dan fungsi Bema Sulawesi Tengah. Oh Terima iya, kasih. luar biasa. Tentunya terkait dengan ini pengembangan budaya ataupun BMA itu ada tugas pokok yang harusnya. Bagaimana dengan keterkaitannya nanti dengan instansi terkait lainnya? Di sana ada saya lihat terkait dengan bagaimana kerjasama dengan Kumham atau mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti apa? Silakan. Sebelum terbentuk BMA, Gubernur Sulawesi Tengah telah melakukan penandatanganan MOU dengan Bapak Kapolda Sulawesi Tengah tahun 2016 tentang tindak pidana ringan, sehingga kalau TPRI ditangani oleh lembaga adat. Nah, kita cerita lembaga adat. Bagaimana struktur keadatan? Struktur keadatan Sulawesi Tengah adalah ketika kita membentuk lembaga adat di tingkat desa atau kelurahan, namanya lembaga adat. Ketika kita membentuk keadatan atau pengurus lembaga adat ada di tingkat kecamatan disebut majelis adat. Ketika kita berada di kabupaten disebut dewan adat, maka di provinsi disebut Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah. Salah satu yang berjasa di sini adalah Rizali Jailangkara yang telah menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Beliau sangat berjasa bersama Ghazali Lemba, tim-tim lainnya. Kami bersatu dalam menyusun ADRT sehingga muncullah legalitas BMA Sulawesi Tengah. Selanjutnya, di mana tugas kami diatur, karena kami tidak boleh bekerja tanpa punya legalitas, adalah pasal 4849 Perda nomor 8 tahun 2021 mengatur tentang tugas dan fungsi BMA Sulawesi Tengah. Antara lain dari sekian banyak tugas adalah melaksanakan tugas adalah membantu pemerintah dan aparat hukum mencegah konflik sosial. Mencegah dan mengatasi konflik sosial di masyarakat. Saya ulangi 3 kali. Mencegah, mengatasi dan menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Antara lain tugasnya. Kedua, harus kita mengakomodir aspirasi masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, melindungi hak-hak masyarakat, memenuhi hak-hak masyarakat, mengupayakan bagaimana BMA mengupayakan langkah-langkah strategik agar pemenuhan hak masyarakat kita laksanakan. Kemudian kami juga menjalankan tugas ketika menerima laporan masyarakat sengketa-sengketa tanah adat sudah sering kami lakukan. Dan beberapa kali kami lakukan lobi Potanggaran Muada dalam hal berbagai kasus yang kami tangani, termasuk sidang peradilan adat Fuad Pleret. Terakhir kami lakukan bulan lalu ya. Itu beberapa kasus kami sudah tangani. Ada sebelumnya di Poboya kemarin. Kita juga menjalankan peradilan adat itu di Potanggaran Muada adalah orang yang memfitnah, mencemarkan nama baik Sulawesi Tengah. Artinya ada kata-kata yang kurang menyenangkan dan menyinggung perasaan masyarakat adat, maka kita laksanakan sidang peradilan adat di Souraja atau Banua Oge. Itu dilaksanakan tahun 2023 dan beberapa kali kami lakukan, dan yang paling inisiatif melakukan itu adalah Kabupaten Sigi dan Donggala, kemudian daerah lainnya. Itu sering kami lakukan dalam hal sidang peradilan adat ketika kita menerima kasus-kasus di masyarakat adat. Makasih Bu. Kan tentu saya kira ini sekarang kan sudah langsung banyak tantangan yang harus kita hadapi terkait dengan itu. Kemarin ada informasi dan sekaligus saya dapatkan ini terkait dengan bagaimana kerjasama dengan dalam rangka stunting dan sebagainya dengan pemberdayaan perempuan dalam hal ini P2KB, kemudian ada juga kerjasama dengan RRI. Seperti apa itu? Ketika organisasi atau lembaga bekerja tidak boleh sendiri-sendiri, tetapi harus berkolaborasi, harus bersinergi. Maka BMA telah melaksanakan MOU dengan berbagai lembaga. Antara lain adalah kemarin kita MOU dengan Rektor Unpad Palu, MOU dengan Rektor UIN Palu, MOU dengan Dinas P2KB Sulawesi Tengah, kemudian dengan RRI bagaimana mempublish kegiatan-kegiatan kita, dan kita juga ada tugas penting yang kita harus bantu
program pemerintah itu mencegah stunting atau menurunkan angka stunting melalui mencegah perkawinan anak begitu. Maka kita selalu dijadikan narasumber ketika ada kegiatan-kegiatan lembaga, instansi dan juga organisasi lainnya. Itu yang kita lakukan. Iya. Kemitraan kita sudah cukup banyak dan itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah kita sepakati itu yang kita jalankan selama ini. Iya, jadi bagaimana dengan peranan BMA terkait dengan programnya Pak Gubernur dalam hal ini mengenai ada yang disebut dengan berani harmoni, Ya. kemudian berani cerdas dan berani Betul. sehat. Seperti apa itu, Bu? Kemarin, Mungkin itu satu penutup terkait dengan itu kegiatan-kegiatan ya, baik. dilaksanakan. Setelah kita mendengarkan 9 program berani daripada Gubernur Sulawesi Tengah, 9 program, ada namanya program harmoni. Berani Ada harmoni. berani harmoni dan berani berkah. Yang kita lakukan 2 program itu, berani berkah dan berani harmoni. Berani harmoni kita sudah menjalankan suatu kegiatan discussion atau focus group discussion atau FGD Motutura. Motutura itu digelar oleh BMA Sulawesi Tengah dengan bekerjasama UIN Dato Karama, kemudian PGRI Sulawesi Tengah, kita juga sudah MOU dengan PGRI Sulawesi Tengah, dan juga berbagai lembaga lainnya. Dan salah satu yang kita bahas dalam hal mengenai Motutura, gerak sekata yang digagas oleh Dr. Soeb Jafar MSI, seorang tokoh budayawan yang memberikan suatu branding kalimat tetapi maknanya luar biasa. Itu yang kami lakukan dan kita menghadirkan para akademisi, tokoh-tokoh dan dosen, guru-guru dan juga para siswa. Itu yang kami lakukan untuk mengimplementasikan berani berkah, berani harmoni. Yang terakhir, Bu, apa harapan BMA terkait dengan situasi yang ada sekarang ini, sekaligus anak-anak kita pengembangan budaya dan sekaligus bahasa di daerah kita. Ya, terakhir, baik, mungkin ada hal-hal yang disampaikan. Baik, kami BMA diajak bekerjasama dengan berbagai NGO, LSM. Salah satu adalah kita sekarang ini lagi menyiapkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat. Itu yang kita harus respon. Kenapa? Masih banyak masyarakat adat yang membutuhkan perhatian kita semua. Semua pihak harus memberikan perhatian kepada teman-teman, saudara-saudara kita di pelosok sana. Ada namanya komunitas adat terpencil, ada masyarakat hukum adat dan sebagainya. Itu yang butuh perhatian kepada kita. Maka kami berupaya apapun bentuknya kita menjalin kerjasama kemitraan untuk menguatkan kerja kita agar BMA ke depannya lebih memberikan manfaat kepada orang banyak. Ada kata dalam satu hadis mengatakan khairun nas anfa'ulin nas. Jadi kalimat ini mengartikan bahwa manusia yang baik di mata Tuhan adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Kami di BMA juga manusia-manusia yang harus memberi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Demikian sementara. Iya, saya kira itu masyarakat atau pemirsa terkait dengan apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan saya tidak simpulkan ini, yang jelasnya kegiatan BMA sudah luar biasa, karena di sana ada dukungan pertautan antara Tonda Talusi, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah. Saya tambahkan. Iya. Mungkin saya tambahkan, saya lupa tadi. Tentunya BMA berterima kasih kepada berbagai pihak, Kejaksaan Tinggi, Kapolda yang telah selama ini menjalin komunikasi termasuk Kemenkumham. Kenapa? Ketika BMA bekerja, kita menggunakan branding Tonda Talusi. Iya. Ada pemerintah, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Contohnya ketika kita melaksanakan Libu Potangaran Wada atau sidang peradilan adat, 3 unsur ini harus hadir. Seperti itu. Sehingga ada menjalin komunikasi, membangun kesepahaman, sehingga tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari. Jadi membangun kesepahaman, harus duduk bersama dengan Tonda Talusi dan 3 pilar tadi. Iya. Terima kasih. Saya kira itu yang disampaikan Ibu Haja Norma Marjanu, SHMSI, terkait dengan peranan BMA untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Itu. Jadi situ adalah tadi Tonda Talusi. Ya, bagaimana peranan tokoh agama, pemerintah, dan tokoh adat. Kami dari Badan Musyawarah Adat sangat memberikan apresiasi dan penghargaan atas perhatian dan dukungan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dan Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ketika pada saat hari ulang tahun
Provinsi Sulawesi Tengah begitu adat ini diberikan ruang yang sebesar-besarnya, sekaligus bisa berpartisipasi memberikan dukungan untuk kegiatan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu untuk menuju bagaimana Sulteng Nambaso. Kami dari BMA Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Habib MSI bersama Wakil Gubernur Ibu Dr. Reni Lamajido yang telah memberikan support, memberikan apresiasi, memberikan perhatian kepada seluruh pemangku adat, Dewan Adat, dan kami-kami semua masyarakat adat Sulawesi Tengah, di mana diberikan tempat khusus ketika melaksanakan HUT Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Untuk itu kedepannya mudah-mudahan kedepannya lagi tema ini lebih maju dan berkembang. Terima kasih. Saya tutup dengan ungkapan Tokaili, Belo Rapovia, Belo Rakava. Mosim peli, mosim puasi, mosim potove, tabe, tabe, tabe. Terima kasih.